Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada siang hari ini kembali kita akan melakukan sebuah kajian dengan tema salat fardu. Saudara-saudaraku kaum muslimin, di dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh aku telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat besar, kepadamu Muhammad, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sungguh mereka yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, berdasarkan keterangan dari surat Al-Kautsar di atas, bahwa salah satu cara untuk mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak yang diberikan kepada kita adalah dengan mendirikan sholat karena Allah semata-mata. Lalu apa itu sholat? Sholat menurut bahasa Arab artinya adalah doa. Adapun pengertian sholat menurut istilah adalah serangkaian ibadah atau kegiatan khusus atau tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut rukun dan syarat tertentu. Dalam hal ini ada sholat wajib dan juga ada sholat sunat. Sholat wajib itu sholat yang wajib dikerjakan sehari semalam sebanyak 5 waktu, meliputi maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar. Sedangkan sholat sunat seperti tahajud, hajat, duha, rawatib, dan lain sebagainya. Sholat yang bagaimana yang akan Allah terima dan kita berubah menjadi orang yang betul-betul baik, baik di mata manusia, apalagi di mata Allah. Kalau kita punya ilmu tentang sholat itu sendiri, seperti kita tahu syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, kita tahu rukun sholat, tahu yang membatalkan sholat, tahu bacaan sholat dengan benar dan baik. Kemudian lagi kita tahu juga sunnah-sunnah dalam sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh atau sudah dewasa. Yang ketiga, berakal sehat atau mumayyiz, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Syarat sahnya sholat, yang pertama suci badan dari hadas besar dan kecil, suci anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Yang keempat menghadap kiblat. Yang kelima telah masuk waktu sholat. Yang keenam mengetahui cara atau kaifiat melakukan sholat. Rukun sholat ada 13. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri jika mampu. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca suratul Fatihah. Yang kelima ruku dengan tumakninah. 6 i'tidal dengan tumakninah. 7 sujud 2 kali dengan tumakninah. 8 duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah. Ke-9 duduk tasahud akhir. Ke-10 membaca salat tasahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat Nabi. 12 salam ke kanan. Dan 13 tertib. Artinya harus berurutan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu yang membatalkan sholat, yang pertama berbicara sengaja yang bukan bacaan sholat. Yang kedua bergerak banyak lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang ketiga makan dan minum. Keenam tertawa. Yang kelima berhadas kecil atau besar. Yang keenam terbuka auratnya dengan sengaja. Ketujuh terkena najis. Yang kedelapan berubah niat seperti berniat keluar dari sholat. 9 membelakangi kiblat. Yang ke-10 murtad. Saudara-saudaraku kaum muslimin, kalau ilmu tentang sholat ini, yaitu tahu syarat wajib, syarat sah, rukun, yang membatalkan bacaan sholat, kita lakukan dengan baik dan benar, insya Allah sholat kita akan Allah terima. Dan kita pasti hidup kita akan jadi orang yang baik. Baik di mata Allah, juga baik di mata manusia. Kita akan bahagia, akan indah, akan sejahtera. Itu jaminan dari Allah. Lalu apa saja dalil-dalil dan manfaat sholat? Dalil yang pertama, itu Allah jelaskan dalam surat Al-Isra ayat ke-78. Yang artinya, dirikanlah sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh
itu disaksikan oleh para malaikat. Kemudian di ayat yang lain Allah jelaskan, aqimis sholah li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Lalu apa manfaat kalau kita sudah sholat, sudah mengingat Allah dengan sholat? Jaminan yang pertama itu Allah jelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kita diterima, kita pasti akan baik. Kita mampu meninggalkan perbuatan keji juga yang munkar. Kemudian di ayat yang lain Allah jelaskan, ketika kita punya problematika kehidupan, problem apa saja, ungkapan Allah, wasta'inu bisabri wasolah. Jadikanlah sholat dan sabar sebagai penolongmu. Jadi kalau kita punya problem apa saja dalam hidup ini, minta kepada Allah lewat sholat, dan kemudian sabar, maka akan terbukti kita akan keluar dari problematika yang kita hadapi. Saudara-saudaraku kaum muslimin, dalam sebuah hadis juga Rasulullah jelaskan, bainal mu'min wa kafir tarku sholat. Yang membedakan antara mukmin dan kafir meninggalkan sholat. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza zahabu amru sholat. Artinya, dulu jika ada persoalan yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendirikan sholat. Saudara-saudaraku kaum muslimin, Rasulullah saja ketika ada perkara yang berat, beliau minta tolong kepada Allah dengan sholat. Apalagi kita yang masih sangat kotor ini. Mari kita perbaiki, kita pelajari lagi ilmu sholat dengan baik, kita kerjakan dengan baik dan khusyuk. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang baik di mata Allah, juga baik di mata manusia, dan kita akan bahagia dunia dan akhirat. Sampai sini saja kajian kita tentang salat fardu pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya, kita bisa perbaiki salat-salat kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akhiri, mari kita dengarkan sebuah senandung dari Charlie dengan judul Ayo Kita Salat. Jika malam kamu tak bisa tidur, ambil wudhu, ayo tunaikan sholat. Bersujud sambil kita berdoa, insya Allah hidup damai dan sentosa. Jika pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup tenang bahagia. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak 5, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita sama-sama memohon, dekatkan hati kita dengan Tuhan, insya Allah masuk surga. Jika pikiran kita sedang bingung, yakinkan untuk minta pada Allah, memohon petunjuk jalan yang benar. Insya Allah hidup damai dan sentosa. Para pemuda yang susah cari kerja, ibu bapak yang punya anak 5, para gadis yang susah cari jodoh, ayo kau lakukan itu. Mari kita sama-sama berdoa,